Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW menyerukan Islam di Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang yang terdekatnya, justru istrinya, yakni Siti Khadijah, dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah serius bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah Islamiyah di Mekah. Peristiwa sangat menyedihkan ini kemudian disebut dengan tahun duka cita, yakni Amul Huzni. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa, yaitu Isra wal Mi'raj. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Dan dalam peristiwa itu juga Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah Isra Mi'raj menggambarkan peristiwa yang dialaminya, kabar itu membuat kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW telah melakukan pembohongan. Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya terus digalakkan. Maka Allah SWT menyuruhnya untuk hijrah. Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Awalnya, pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yathrib dari kabilah Kharraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yathrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yathrib beserta 6 orang teman lainnya sebagai utusan kabilah Kharraj dan Aus datang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Isi perjanjiannya, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yathrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah II, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yathrib. Perjanjian Aqabah kedua diikuti 75 orang Yathrib dan Nabi Muhammad SAW yang didampingi pamannya, yakni Hamzah. Isi perjanjiannya sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yathrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yathrib dengan sembunyi-sembunyi. Sementara Nabi Muhammad SAW bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yathrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung Nabi Muhammad SAW. Karena khawatir akan lari, pada malam itu pula Nabi membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Di dalam perjalanannya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar sempat bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua orang putrinya Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Orang Quraisy mengadakan sayembara siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad SAW hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termasuk Suraqah bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian, Suraqah bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi Muhammad SAW beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma, putri Abu Bakar. Setiap kali Suraqah bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad SAW, keduanya selalu tersungkur. Hal itu berulang sampai 4 kali. Suraqah yang percaya pada dewa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah.
Di tengah perjalanan menuju Mekah, Rasulullah SAW singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana, beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Tepat pada hari Jumat paginya, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Sholatlah beliau di sana. Inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Khutbahnya pun merupakan khutbah yang pertama. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW lengkap dengan regu genderang. Mereka mengeluh-elukan Nabi Muhammad SAW dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Masjid yang dibangun Rasulullah SAW bersama-sama kaum muhajirin dan ansor tidak hanya berfungsi untuk sholat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah, yang kemudian disebut dengan piagam Madinah. Perlu diketahui bahwa di Madinah tidak hanya orang-orang Islam saja yang tinggal, tetapi di sana terdapat pula orang-orang non-muslim. Agar terjadi hubungan yang harmonis, saling menghormati, toleransi, dan menjaga lingkungan di Madinah, maka harus ada kesepakatan bersama. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Isinya mencakup antara lain peri kemanusiaan, keadilan, sosial, toleransi beragama, dan gotong royong. Dengan program-program cerdas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Madinah menjadi daerah yang sangat maju baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga terkenallah dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya.